Jadi yang pertama, tingkatan yang paling rendah adalah orang yang dia nggak tahu dan dia nggak sadar kalau dia nggak tahu, kemudian dia nggak mau nyari tahu. Paham nggak ibu-ibu maksudnya? Ada orang nggak tahu, bahasa kitanya awam, bodoh gitu. Dia nggak sadar kalau dia orang nggak paham, nggak tahu, dan dia nggak mau belajar. Tuh tingkatan yang paling rendah. Ada orang nggak tahu, dia nggak sadar kalau dia nggak tahu, dan dia nggak mau belajar, nggak mau nyari tahu. Ini tingkatan yang paling rendah. Mudah-mudahan insya Allah bukan kita ya, seperti itu ya. Ada tingkatan yang kedua, naik. Yang kedua, ada orang yang nggak tahu, tapi dia sadar kalau dia nggak tahu, dan dia berusaha mencoba mencari tahu. Dia nggak tahu nih, ya Allah, saya bodoh nih, aduh saya kurang paham, saya nggak bisa ini itu ya Allah. Tapi saya sadar kalau saya begitu. Akhirnya saya berusaha belajar, nyari tahu. Ini tingkatan naik sedikit. Ada kesadaran yang luar biasa. Naik lagi ke tingkatan yang ketiga. Apa tingkatan yang ketiga? Ada orang yang tahu, tapi dia sadar, dia nggak sadar kalau dia tahu, dan dia nggak mau memberitahu. Ada orang alim, orang paham, ilmunya banyak, dia nggak sadar kalau dia alim, dan dia nggak mau mengamalkan ilmu yang dia punya. Ada yang begitu. Ada lagi naik tingkatan yang paling atas, dia tahu, dia sadar kalau dia tahu, dan dia terus memberitahu kepada yang lain. Ini tingkatan paling tinggi. Ada orang alim, orang paham, dia pintar pemahamannya, dia berilmu, kemudian dia sadar kalau dia berilmu, dia coba membagi ilmunya kepada orang lain. Ya insya Allah mudah-mudahan kita sampai di tingkatan yang paling atas ya Bu ya. Amin. Jangan sampai tingkatan yang paling bawah. Udah nggak tahu, dikasih tahu nggak mau, merasa paling tahu, padahal dia kagak tahu. Giliran diajak ngaji banyak alasannya. Mau kemana Bu Haji? Ngaji, yuk ikut ngaji. Saya mah udah pinter, ngapain diajak ngaji? Sombong amat begitu ya Bu ya. Masya Allah. Jadi insya Allah kita yang hadir, yang sudah duduk di majelis ilmu ini, kita merasa aja bahwa kita nggak tahu ya Allah. Kita nggak tahu nih, sama-sama kita belajar, tapi kita sadar kita nggak tahu, dan kita terus mencoba mencari tahu. Ilmunya Allah itu luas. Jadi kalau saya dengar infonya, ini majelis taklim Mar'atus Sholihah tiap minggu ada kajian ya Bu Indah ya. Ada hadis, ada tafsir, ada fikih, tasawuf, dan lain sebagainya. Ini insya Allah semua para ahli ilmu yang ada di sini semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik ibu-ibu sekalian, karena hari ini insya Allah kita mau kajian fikih ya. Nanti kita ngobrol juga, izin ya Bu Indah ya. Rencana mau rutinan atau gimana ya? Rutinan ya. Oh iya, ada rollingan gitu ya. Oh iya, siap-siap. Jadi misalkan kita ada rutinan, saya mau tanya dulu sama jamaah, insya Allah kita bahas fikih berurutan. Misalkan dari bab wudu dulu, dari bab sholat dulu, pembagian darah dulu dalam perempuan ya, dan lain sebagainya. Nanti baru ada bahasan-bahasan kajian fikih yang lainnya. Cuman karena ini perdana, kalau bahasa orang Rasuna Kuningan, the first time ya Bu Haji ya. Karena perdana pertama, jadi insya Allah saya bahas fikih tematik dulu ya. Nanti insya Allah dibahas sesuai dengan rincian ataupun tuntutannya dari kitab-kitab tertentu gitu ya. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah untuk pengarang kita Fathul Qarib ya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalih, khususan mu'aliful kitab Abdullah Muhammad bin Qasim. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Faslun, pada hari ini insyaallah fi ahkamil iddah. Saya pengen kita bahas ngaji bareng terkait dengan iddah, masa iddah, ya. Walaupun kita minta-minta sama Allah ya mudah-mudahan gak ngerasain masa iddah, ya. Karena nanti iddah itu ada pembagiannya, baik iddah yang ditinggal oleh suami yang wafat ataupun iddah dikarenakan perceraian ataupun tolak gitu ya. Fi ahkamil iddati wa anwa'ul mu'tadah, ya, hukum-hukum iddah dan pembagian iddah. Wa hiya lughatul ism min i'tada. Jadi iddah itu berasal dari kata i'tada. Wa syar'an tarabbasul mar'ah muddah ya'rifu fiha bara'atu rahimuha bi iqra'i aw ashhur aw wad'i hamil, ya. Jadi iddah itu secara syariah bagi para perempuan adalah penantian seorang perempuan dalam jangka waktu yang bisa diketahui. Jadi iddah itu adalah penantian waktu pada seorang perempuan untuk mengetahui kekosongan rahimnya, gitu ya, untuk mengetahui kekosongan bara'atu rahimah, ya. Jadi kosongnya rahimnya itu disebut dengan masa iddah, baik dengan beberapa masa suci, beberapa bulan, ataupun melahirkan kandungan. Ini ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita bahas tentang iddah, iddah ini hanya berlaku kepada perempuan tapi tidak kepada laki-laki. Kenapa yang punya masa iddah cuman perempuan? Laki-laki kalau istrinya meninggal atau dia berpisah dengan istrinya dia nggak punya masa iddah. Tapi kenapa kalau perempuan punya? Kok gitu sih ustazah? Nggak adil dong Islam. Pasti ada pertanyaan begitu. Padahal Islam itu memberikan aturan sudah seadil mungkin. Kenapa hanya perempuan yang punya masa iddah? Alasan pertama karena untuk menjaga kebaikan keturunan, agar tahu nasab si anak itu kemana. Makanya ada masa iddah. Saya ambil contoh, kalau perempuan gak punya masa iddah, misal dia ditalak sama suaminya nih hari ini, besok pagi dia udah nikah sama laki yang lain, bulan depan dia hamil, anak siapa kira-kira? Kan lagi rame ya Bu ya. Ya Allah, iya, zaman sekarang ada tes DNA, tapi masa iya semua orang kudu tes DNA? Gara-gara habis pisah sama suaminya, ataupun mohon maaf, malamnya dia baru bercampur dengan suami pertamanya. Begitu pagi habis bercampur, suami pertamanya meninggal dunia. Besokannya dia akad nikah sama laki-laki lain, hamil, anak siapa? Wallahu a'lam bishawab. Dan kan gak semua orang mampu tes DNA, karena biayanya juga apalagi dulu di zaman Nabi SAW tuh gak ada yang namanya tes DNA ya Bu ya. Maka itulah kenapa Allah anugerahkan masa menunggu buat perempuan dalam jangka waktu tertentu untuk menghormati kaum perempuan. Kan kayak begitu jadinya, kita nggak tahu. Yang kedua, kenapa ada masa iddah? Untuk menghilangkan sisa atau bekas, apa ya disebutnya, yang nampak tilas dari suami sebelumnya. Jadi biasanya kalau orang masa iddah itu beberapa bulan, ya beberapa jangka waktu tertentu, atau beberapa kuruk, nanti akan kita bahas, itu akan bersih dia dari percampuran pasangan yang sebelumnya. Makanya ada masa iddah. Jadi sekarang nggak usah kita menyalahi aturan lagi, kok laki-laki nggak punya masa iddah? Ya jangankan laki-laki itu Bu, dia belum apa namanya pisah aja sama istrinya, ada syariat poligami. Ya kita kalau dengar kata poligami merinding kita semua nih ya Bu ya. Iya Ustaz katanya. Nah maka hatta itu istrinya baru wafat ataupun dia baru bercerai dengan istrinya, suami tidak punya masa iddah dan dia boleh langsung menikah. Beda dengan perempuan, nanti ada yang disebut dengan ihdat, apalagi bagi yang ditinggal mati oleh suaminya. Apa ihdat itu? Masa berkabung, tidak boleh berhias, nggak boleh kemana-mana. Itu masa-masa ihdat bagi para perempuan.
Baik, kita lanjut. Wal mu'tadah ala darbain. Orang yang iddah itu terbagi dua macam. Mutawaffi anha zaujuha. Pertama, yang dia iddah gara-gara suaminya meninggal, wafat suaminya. Wa ghairu mutawaffi anha. Dan yang kedua disebabkan karena perceraian. Fal mutawaffi anha zawjuha in kanat hurrah hamilan fa iddatuha an wafati zawjiha biwad'il hamil. Jadi begini ibu-ibu, nah ini mohon difahami dengan seksama. Punten izin ya, saya sudah bikin rangkumannya ya. Jadi iddah itu terbagi dua. Satu karena iddah kematian, yang kedua karena iddah perceraian. Kita bahas dulu dari iddah yang tadi, mutawaffi anha zawjuha, karena suaminya meninggal, ditinggal wafat oleh suami, dia dijanda. Tapi jandanya karena kematian, cerainya cerai kematian gitu ya. Nah, dalam perkara cerai kematian, ditinggal suami yang wafat, terbagi tiga hal. Nih, iddah kematian terbagi tiga. Satu, ada perempuan yang ketika suaminya wafat dia sedang dalam keadaan hamil. Kedua, ada perempuan yang ketika suaminya wafat dia sedang tidak keadaan hamil tapi keadaan suci dan dia haid. Ya, sebagaimana setiap bulan dia dapat haid gitu, menstruasi. Dan yang ketiga, aturan iddah bagi perempuan yang sudah menopause. Dia sudah nggak hamil, dia sudah nggak haid, tapi keadaannya menopause. Dia udah nggak haid lagi. Ya, ini tiga yang akan kita bahas satu persatu. Pertama, kita bahas dari iddah hamil. Jadi iddah hamil ini disebutkan dalam surah At-Thalaq ayat 4, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadhna hamlahun. Bagi perempuan yang suaminya wafat, meninggal, maka setelah itu dia akan melewati masa iddah, dan masa iddahnya itu ayyadhna hamlahun, sampai dia melahirkan. Kelar dia melahirkan, perempuan tersebut boleh nikah lagi sama laki-laki lain. Saya ambil case, contohnya begini ibu-ibu. Ada perempuan, begitu dia usia kandungannya 5 bulan, lagi hamil 5 bulan nih perempuan maji, begitu ya. Pas dia lagi hamil 5 bulan, tiba-tiba suaminya wafat. Maka masa iddah dia itu di sini maksudnya dia nggak boleh menerima pinangan laki-laki, dia nggak boleh nikah lagi, ya. Dia kemudian nggak boleh berhias dan lain sebagainya. Untuk melewati masa iddah itu nggak boleh bepergian keluar manapun. Itu batas atau waktu lamanya iddah sampai dia ngelahirin. Berarti kalau usia kandungannya 5 bulan, ketika dia ngelahirin usia 9 bulan, anaknya usia baru lahir berapa hari atau sudah sebulan, dia boleh nikah lagi sama yang lain. Ya, ya kalau nikahnya nggak masalah, lagi masa nifas juga nggak masalah. Yang tidak boleh kan masa iddah, yang penting sampai melahirkan. Cuman kan kata ibu-ibu, ustazah nifasnya nggak kelar dulu. Nah kalau nifasnya belum kelar gimana mau dicampuri oleh suaminya gitu ya? Ya cuman kan kadang ada laki-laki yang, ya Allah saya nungguin dia udah lama bener nih katanya. Udah deh, daripada takut disikut sama orang, daripada takut diduluin sama orang, udah nggak apa-apa, yang penting masa idahnya udah habis, ngelahirinnya udah kelar, biarpun dia masih masa nifas 60 hari, dinikahin. Cuman kapan bercampurnya? Nunggu kelar dulu nifasnya. Bahkan kalau orang kelar melahirkan, itu biasanya kan jarang yang selepas kelar bersih hari ini, hari itu juga langsung dicampurin. Ya biasanya ngelihat keadaan istrinya dulu. Aduh kalau istri saya masih sakit, ya lemas, tidak fit badannya, apalagi masih recovery dari melahirkan, ya bagusnya nanti deh, sebulan atau 2 bulan lagi, begitu ya Maji ya. Cuman ustazah kalau udah kelar hari itu juga langsung dicampuri, boleh apa enggak? Boleh, tergantung ibu-ibunya bisa apa enggak begitu. Ya tidak ada larangan, yang penting sudah suci, sudah mandi wajib,
dari nifas, maka itu halal. Cuman kembali kepada keadaan tiap orang masing-masing kondisinya. Saya punya satu kisah, ya Allah Ibu, kadang-kadang kita berlindung ya pada laki-laki yang tidak mengerti keadaan perempuan ya. Jadi kalau udah kelar masa nifasnya tapi suami minta untuk dilayani dan kita mampu, silahkan. Bahkan itu hak sahkan. Bahkan itu hak sahkan. Bahkan itu hak sebagai seorang suami loh, kewajiban istri. Tapi juga tidak sampai ke perempuan yang ketika masa nifas ini kan nifas atau kebanyakan punya 60 hari. Ada yang kurang dari 60 hari. Paling cepat kata para ulama sekejap. Habis itu suci nifasnya. Itu yang paling cepat ya. Walaupun kita sedang di masa nifas ataupun masa haid, kewajiban melayani suami tidak gugur, ibu-ibu. Jadi banyak perempuan-perempuan yang kalau dia sedang nifas atau haid, dia sombong kan ya. Buat siapapun kita jadi reminder juga buat diri saya, ibu-ibu semua. Baik haid ataupun nifas, yang dilarang itu hanya al-wat'u, hubungan suami istri. Tapi selebihnya tidak dilarang. Dari area pusar ke atas itu halal buat suami. Jadi jangan sombong benar kita jadi perempuan. Kalau kita tidak mampu melayani suami dengan cara al-wat'u, mohon maaf ini fikih ya Bu ya. Jadi mohon maaf bahasanya agak sedikit vulgar. Kalau kita tidak mampu melayani suami dengan cara hubungan suami istri, maka bisa dengan cara yang lain. Yang penting bagaimana ya kita bisa melayani suami ya. Ibu-ibu udah saya rasa lebih senior lah gitu ya. Jadi kalau saya ngomong begini malu sebenarnya, ibu-ibu lebih paham bahasa sini ya. Jadi gitu, kita bisa dengan cara yang lain, kita bisa tetap melayani halal. Jadi ada perempuan yang kalau dia haid atau nifas disentuh sama lakinya aja kayak kucing garong. Dia lagi nifas atau lagi haid, mah cuma dipegang. Apa sih? Lagi haid katanya. Lagi nifas. Nah itu kita berdosa kepada suami ya. Kalau bisa waktu nifas ataupun haid itu tetap kita ada kewajiban yang dijalankan, yaitu melayani dan dekat dengan suami. Jadi perempuan ini Bu, itu nanti kita bahas ya lain waktu ya, terkait dengan haid, nifas dan lain sebagainya. Baik, tadi sampai mana ibu-ibu? Iya, jadi ada idah, perempuan yang hamil, ada yang kuru, ada yang bulan. Kita bahas tadi yang hamil dulu ya. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadhna hamlahun. Bagi perempuan yang sedang hamil, masa idahnya berakhir sampai dia melahirkan. Ya kalau dia usia 9 bulan, udah bulannya dia mau ngelahirin, suaminya meninggal, bagaimana tuh? Kelar melahirkan dia boleh langsung nikah lagi. Karena kan kalau sudah melahirkan itu rahim itu kosong, ada kekosongan rahim. Kita tidak diketahui, apalagi dia masa nifas ya, nanti kembali suci. Jadi sudah boleh menikah lagi dengan 2 syarat. Apa syaratnya? Bagi perempuan idah dia harus dia sudah boleh menikah ketika selesai melahirkan. Syarat yang pertama adalah anak yang dikandungnya memang dinasabkan kepada yang orang yang mempunyai idah tersebut. Jadi itu benar anak suami pertamanya yang meninggal begitu. Ya. Itu benar anak suami pertamanya. Yang kedua, dia akan boleh selesai masa idahnya bagi yang sedang hamil kalau dia melahirkan dengan sempurna, termasuk keguguran. Ya, keguguran itu kan melahirkan juga, cuman belum bulannya, ya belum sampai bulannya. Jadi walaupun keguguran atau melahirkan, tapi dengan sempurna. Makna sempurnanya apa? Udah keluar semua. Anak yang dalam kandungannya tuh udah bersih keluar. Emang ada yang belum keluar semua Ustazah? Ada, contohnya anak kembar. Misal dia dalam perutnya mengandung anak kembar, suaminya meninggal, dia mengandung anak kembar. Nah ternyata anak kembarnya ini lahirnya nggak hitungan menit. Kan biasanya kan anak kembar ada yang menit, ada yang jam ya. Yang satu lahir jam 7, yang kedua jam 8. Yang satu jam 7, yang satu
paling lama-lama 2 jam kemudian misal. Oh ini enggak, dia lahir anak itu awal bulan yang pertama kembar, yang kedua baru lahir akhir bulan. Maka nggak boleh dia menikah atau belum kelar idahnya kalau dia baru melahirkan yang satu dan satu lagi belum tuntas dikeluarkan. Emang ada ustazah kayak gitu ya, namanya dunia ini mah ada-ada aja ya Bu ya. Kadang-kadang kita ngelihat berita, Masya Allah ya Allah, yang kadang-kadang kok bisa ya begitu ya, ini kok dunia udah gila dan lain sebagainya. Iya, banyak aja kasus-kasus demikian. Bahkan yang suka itu baru sama kayak yang waktu itu saya pelajari, saya bahas di kitab Nailur Roja. Pembahasan saya juga punya kajian fikih ya Bu di daerah Depok. Waktu itu kita temukan tentang mudah, mohon maaf bukan Nailur Roja, tapi kitab Kifayatul Akhyar itu ada muddatul ahmal, ada masa-masa kehamilan, waktu masa kehamilan. Jadi kehamilan itu paling cepatnya 6 bulan dan paling lamanya sampai 2 tahun. Bahkan dalam riwayah itu, dalam kisah itu ada ulama yang dimintain doa sama seorang laki-laki, wahai Syekh, doain istri saya belum lahiran juga nih, dan anaknya itu di dalam kandungan sudah 2 tahun usianya. Jadi keluar-keluar udah bergigi anaknya ya Bu ya. Udah punya gigi, udah bisa jalan gitu ya. Nah itu ya Allah ya Rahman. Nah itu dibahas dalam kitab Kifayatul Akhyar ya, salah satu kitab fikih juga. Jadi masa kehamilan itu bukan harus 9 bulan. Makanya kalau ada orang yang ngandung, kan ada sampai 10 bulan, 40 minggu ya. Ada yang sampai 12 bulan, setahun, dan ada yang sampai 2 tahun. Maka masa idah dia berakhir ya kudu nunggu 2 tahun dia kelar ngelahirin gitu. Itu ya ibu sekalian ya, ini masa idah bagi perempuan yang hamil. Syaratnya 2, 1 anak itu dinasabkan kepada suaminya yang wafat. Yang kedua, melahirkannya harus sempurna, termasuk keguguran, maksudnya sudah keluar janinnya keseluruhan, maka idahnya berakhir dan dia boleh untuk menikah lagi gitu. Yang kedua, kalau tadi idahnya karena hamil, ada perempuan yang suaminya meninggal dan dia harus melewati masa idah, keadaannya sedang hamil, maka berakhir idahnya adalah sampai melahirkan. Yang kedua, iddah kuru, masa suci. Nah, iddah kuru, masa suci ini 3 kali, salah satu kuru, 3 kali kuru jika dia masih haid. Jadi hitungannya gini Bu, ini 3 kali suci ya, ini haid, jadi talak lagi haid nih, haid, suci, haid, suci, haid, suci. Sucinya berakhir, dia boleh untuk nikah lagi. 3 kali suci melewati. Sekarang kalau dia ditalaknya lagi suci, berarti ini nggak dihitung nih yang masa sucinya ini. Jadi harus lewatin 1 haid dulu. Suci, haid, suci, haid, suci, haid, suci. Nah, baru kelar. Itu ya. Jadi begitu ya ibu-ibu ya. Harus melewati 3 kali suci. Salah satu kuru bagi perempuan yang haid. Jadi sebenarnya paling gampang memang idah bagi perempuan hamil dan perempuan yang masih haid. Atau yang lebih gampang lagi ada yang ketiga, iddah bulan. Iddah bulan ini disebutkan wa in kanat hailan fa iddatuha 4 ashhuri wa 'ashra minal ayyami bilayaliha wa ta'tabirul ashhur bil ahillati ma amkana wa yakmilul munkisir salatina yawman ghairu mutawafi an zawjuha in kanat hamilan fa iddatuha biwad'il hamli al mansubu lis sahibil iddah. Jadi ada yang ketiga. Kalau yang kedua itu bagi perempuan yang masih dapat haid, menstruasi, idahnya 3 kali suci. Dan bagi perempuan yang 2 keadaan, 1 menopause, ya. Yang kedua, perempuan yang belum pernah haid. Jadi ada anak di bawah umur, dinikahin, dia belum dapat haid, misalkan usianya 15 atau 16 tahun dan belum haid sama sekali.
maka hitungannya kalau suaminya meninggal, hitungannya sama seperti perempuan yang menopause. Jadi berlaku buat dua, menopause sama yang belum pernah haid, atau perempuan yang tidak pernah haid sama sekali walaupun dia sudah melahirkan. Emang ada ustazah? Nggak tahu, qadarullah, ada aja pasti. Ada perempuan yang nggak pernah haid, nggak bisa haid, tapi dia hamil melahirkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi keadaannya bagi perempuan yang tidak pernah merasakan haid, kemudian lagi belum haid atau sudah berhenti haidnya karena usia menopause, maka iddahnya adalah arba'ata asyhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Mohon izin ibu-ibu, tadi yang 3 itu hamil, kuruk, dan bulan berlaku bagi idah yang ditalak suaminya. Saya kebalik ya, idah yang ditalak suaminya. Jadi bagi yang ditinggal mati suaminya semuanya sama, 4 bulan 10 hari, kecuali satu, perempuan yang melahirkan, idahnya sampai melahirkan. Gitu ya, gitu ya. Jadi saya ulang sekali lagi, ada idah kematian, ada idah perceraian. Bagi idah kematian, maka walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhuri wa asyra. Baik dia masih haid ataupun sudah tidak haid, baik masih muda ataupun sudah tua, kalau ditinggal wafat suami, idahnya 4 bulan 10 hari. Dan nanti bagi yang idahnya ditinggal suami itu ada masa-masa ihdad, masa-masa berkabung. Biasanya ada yang pakai bajunya hitam-hitam, ada yang tidak pakai celak mata, nggak pakai lipstik, nggak mau dandan sama sekali. Bahkan keluar rumah aja ketemu tamu dia enggan. Ini harusnya idah yang sebenarnya begitu. Kecuali ada urusan yang urgent, dia harus keluar rumah baru. Misal nyari nafkah, ustazah, saya nggak mungkin nggak keluar rumah, saya harus kerja. Kalau saya 4 bulan nggak kerja, mau saya dipecat dari kantor atau tempat kerja saya, sedangkan suami saya meninggal, gantinya saya yang nafkahin anak-anak. Maka untuk urusan urgent boleh. Tapi kalau sekedar hal-hal yang santai, contoh bahkan kajian seperti ini saja, bagi yang sedang masa idah, kalau bisa di skip dulu ibu-ibu, libur dulu. Saya nyaksinya dari rumah aja di ustazah, saya minta catatannya aja nanti. Karena apa? Benar-benar ingin menjaga diri saat masa ihdad. Ya, gitu ya. Jadi 4 bulan 10 hari. Sedangkan kalau yang hamil, baik itu dicerai suaminya ataupun suaminya meninggal, idahnya sampai melahirkan. Ini terjadi pada Suwaibah kala itu yang melahirkan setengah bulan setelah wafat suaminya. Apa kata Nabi SAW? Halalti fankihi masyirti. Ya, engkau sudah lahiran, wahai Suwaibah, silahkan halalkan dirimu untuk menikah dengan laki-laki yang kamu inginkan, kata Nabi. Ya, jadi waktu dia hamil suaminya meninggal. Nah, setelah dia melahirkan, 1 bulan setelah melahirkan, dia ketemu sama Nabi SAW, dan Nabi bilang, kamu sudah ada kebebasan untuk memiliki suami lagi, silakan, halalti fankihi masyirti, gitu ya. Nah, bagi idah yang tidak ditinggal mati, tadi kita ulang sekali lagi, ada idah hamil, ada idah kuruk, ada idah bulan. Idah hamil syaratnya 2. Pertama, anaknya dinasabkan kepada suami yang meninggal, ya, suami yang, mohon maaf, menceraikannya. Saya kebalik tadi bahasannya. Jadi idah hamil itu syaratnya ada 2. Ini berlaku pada yang jadi janda gara-gara diceraiin. Paham nggak ibu-ibu? Maafin jadi kebalik tadi. 1 tadi dia jadi janda gara-gara suaminya meninggal. Ya, maka masa idah bagi janda yang suaminya meninggal adalah 4 bulan 10 hari. Tapi kalau keadaannya lagi hamil sampai melahirkan, udah kelas
sekarang kita bahas idah bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya. Bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya terdapat 3 keadaan, yaitu idah hamil, idah kuru, dan idah bulan. Idah hamil bagi perempuan yang lagi hamil, dia hamil 5 bulan ditalak sama lakinya, aku ceraikan kamu, udah. Atau ada kasus KDRT padahal lagi hamil dan lain sebagainya, akhirnya bercerai suami istri. Maka masa idah perempuan yang lagi hamil adalah sampai dia melahirkan. Dengan catatan yang pertama, syaratnya anak yang dikandungnya dinasabkan kepada suami yang menceraikan tadi. Yang kedua, syaratnya dia harus sudah melahirkan secara sempurna. Kalaupun dia keguguran, janin itu udah bersih keluar dari rahimnya secara sempurna. Itu 2 syarat bagi yang lagi hamil dan ditalak atau dicerai, cerai hidup sama suaminya. Yang kedua tadi idah kuru, kalau dia sedang mengalami masa haid dan belum menopause, maka 3 kali suci. Bukan 3 kali haid ya ibu-ibu, tapi 3 kali suci, begitu. Dan yang ketiga, idah bulan. Idah bulan ini berlaku bagi perempuan, sekali lagi, yang menopause, dia belum pernah haid, ataupun selama hidupnya nggak pernah haid. Maka masa idah perempuan yang tidak punya periode haid adalah 3 bulan. Mohon maaf, 4 bulan 10 hari buat perempuan yang ditinggal mati suaminya. Ya. Jadi masa idahnya adalah 3 bulan. 3 bulan saja. Salah satu ashhur ya, 3 bulan. Dibedain ibu, kalau yang ditinggal mati suaminya tadi berapa bulan? 4 bulan 10 hari. Kalau dicerai sama suaminya dan dia tidak haid atau sudah menopause, 3 bulan. Salah satu ashhur ya, 3 bulan bagi yang menopause ataupun tidak haid. Ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan ibu-ibu? Itu pembagian idah. Jadi sebenarnya simpel ya, ada idah matian, ada idah perceraian, gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau yang belum menopause, enggak tadi 3 kali suci, 3 kali suci, gitu ya. Kita bahas dulu, nanti kita buka sesi tanya jawab ya ibu-ibu ya. Dan sekarang bagi perempuan yang sedang dalam masa idah, itu tadi masa idahnya. Jadi terbagi perempuan yang ditinggal mati sama yang dicerai oleh suami. Nah sekarang terkait dengan talak bagi orang yang sedang dalam masa idah. Kalau ibu-ibu mohon dipahami, kalau talak 1, ada perempuan ditalak 1 atau talak 2 oleh suaminya, kemudian mau rujuk, ini kan dia lagi masa idah nih, ya masa idahnya tadi kata suaminya, aku talak kamu, jatuh talak 1, maka dia harus melewati 3 kali suci. Bagi yang masih haid, kalau yang menopause 3 bulan. Misalkan kita anggaplah ini karena ibu-ibu masih udah. Kita ambil contoh misalkan 3 bulan. Oke. Selama 3 bulan itu masa idah. Tidak dicampur oleh suaminya karena sudah ditalak. Ini ceritanya idah yang cerai ya Bu ya. Idah cerai. Kata suaminya, saya talak kamu. 3 bulan dia masa idah. Dan ketika selama perjalanan 3 bulan atau 3 kali suci, suaminya pengen rujuk, istrinya juga pengen sama-sama rujuk, karena masih satu rumah. Bagaimana cara rujuknya? Maka cara rujuknya bisa langsung berbaikan atau berhubungan layaknya suami istri dengan catatan diniatkan untuk rujuk. Kalau tidak diniatkan untuk rujuk, maka itu tidak sah kembali menjadi suami istri. Gitu, ya. Tetapi kalau masa idahnya udah kelar, jadi contoh gini, ibu-ibu menopause, idahnya 3 bulan nih,
Abis ditalak sama suami, aku talak satu kamu 3 bulan. Harusnya ada saksi. Cuman tidak ada saksi juga diperbolehkan. Yang penting ada niat untuk rujuk. Karena ini baru talak 1 atau 2. Berbeda nanti dengan talak ba'in ya. Ini talak ruj'i, masih yang bisa kembali. Begini, kata suaminya, masih satu rumah nih, mah, kita rujuk yuk. Jadi kalau bisa suami ngomong begitu, ibu rekam. Jadi juga ada buktinya ya. Kita rujuk yuk. Omongannya apa Pak? Ngomong sekali lagi, kita rujuk. Ya udah. Akhirnya bercampurlah berhubungan suami istri dengan niat untuk merujuk. Suami dengan istri. Dengan catatan masa idahnya belum habis. Jadi 3 bulan nih, contoh. Begitu bulan kedua dirujuk sama suami, ya udah balik lagi jadi suami istri. Ya. Tetapi ibu-ibu, dan itu masih boleh serumah ya. Jadi boleh ditalak, boleh dirujuk. Kalau talaknya baru 1 dan 2, boleh dirujuk. Masa idahnya belum habis, dengan niat untuk rujuk itu sudah kembali dan masih boleh satu rumah. Tetapi kalau idahnya udah kelar, 3 bulan udah kelar, atau sudah melewati 3 kali suci, berarti kan kelar. Maka cara merujuknya dengan akad baru. Hijab abu lagi tuh, Masya Allah, gitu ya. Yaitu secara, makanya gini, kata Nabi SAW, ada 2 perkara yang kalau main-mainnya aja dianggap beneran. Apaan? Nikah sama cerai, tolak. Itu ada laki marah dikit, saya tolak kamu 1, saya tolak kamu 3 langsung. Ya. Nah, bagaimana hukum dengan talak 3? Sekaligus ada suami yang langsung ngomong, saya talak 3 kamu. Wah, ini laki-laki yang mulutnya nggak bisa dijaga ya. Nah, ibu-ibu sekalian, banyak ya kes-kes gitu juga ya. Pada kasus talak 3, ini kita ngomongnya talak rujuk aja ya Bu ya. Tapi ini sekedar belajar, jangan dipraktekin Bu Haji. Ya, jangan dipraktekin ini. Sekedar tahu kalau ada kasus atau hukum-hukum tertentu. Jadi ulama berbeda pendapat terkait orang yang menjatuhkan talak 3 langsung. Saya talak 3 kamu. 1. Jumhur ulama, jumhur itu mayoritas pendapat para ulama keseluruhan, ulama fiqih, baik itu Syafi'i, Hambali, Hanafi ataupun Maliki, mengatakan sudah jatuh talak 3. Kalau ada suami, dia berniat mengatakan saya talak 3 kamu, jatuh talak 3 langsung, kata jumhur. Tapi kata Imam Daud Az-Zahiri pada pendapat yang kedua mengatakan bahwa itu baru jatuh talak 1 walaupun dia ngomong talak 3 sekaligus. Gitu. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan kalau istrinya sudah pernah dicampuri oleh suaminya maka jatuh talak 3. Tapi kalau belum pernah dicampuri jatuhnya cuma talak 1. Misal ada perempuan nikah sama laki-laki, baru kelar ijab kabul, balik ke kamar, kata bininya, bang coba apa bukain ini konde-kondeknya apa. Tiba-tiba lagi bukain konde apa, melatinya, bajunya, berantem. Kata lakinya, saya talak 3 langsung kamu, katanya. Baru tadi ijab kabul, kan belum sempet tuh dicampuri oleh suaminya. Maka kata pandangan ulama yang ketiga itu baru jatuh talak 1. Berbeda kalau sudah dicampuri maka jatuh talak 3. Jadi hati-hati nih ibu-ibu sekalian, ya Allah. Ya, itulah kenapa talak itu haknya laki-laki bukan perempuan. Tadi kalau idah itu kan buat perempuan. Sekarang kalau talak itu diberikan haknya kepada laki-laki. Kenapa perempuan gak dikasih hak talak? Karena perempuan itu asal jeplak, pakai perasaan, sakit dikit minta pisah, ngambek dikit pulangkan aku ke rumah orang tuaku, katanya. Gitu ya. Jadi kalau hak talak ini ada di lisan perempuan, kayaknya nggak ada di rumah tangga yang bertahan sampai sekarang. Udah pisah semua. Bahkan ibu-ibu sekalian, dari data yang saya baca ya, padahal hak talak saja ada di laki-laki, cuman kan ada buat perempuan namanya khulu. Ada perempuan yang boleh meminta cerai kepada suaminya, ya, dengan catatan ada iwat, pengganti.
Jadi perempuan yang ngajuin cerai ke pengadilan, cerai gugat ya. Tapi nanti ada iwat pengganti. Misalkan suaminya tuh mau nggak mau harus cerai, karena istrinya maksa. Saya mau cerai. Kata suaminya, saya nggak nalak kamu, tapi saya mau cerai. Terus gimana? Saya akan mengganti biaya untuk hulu. Karena saya yang gugat duluan, saya ganti biaya. Tergantung dengan kemauan si laki-laki. Misal kata laki-lakinya, ya udah, kalau kamu bersikukuh mau cerai, ya udah kita cerai, silahkan kamu gugat saya. Cuman saya minta ganti dari hulu yang kamu ujukan, yaitu seharga mahar yang pernah saya bawain ke kamu. Misal lakinya bawa 100 juta, saya minta balikin, kata lakinya 100 juta juga. Ya udah, istrinya harus ganti iwat itu, baru dia bisa cerai oleh suami. Dan perempuan yang hulu, dia yang menceraikan suaminya, dia nggak jadi ya wajib ya, nggak usah deh gede bener gitu ya. Ya Allah. Tapi begini ibu-ibu sekalian, halo Bu, walaupun perempuan nggak punya hak cerai, tapi kita punya hak untuk melapor kalau terjadi sesuatu dalam rumah tangga yang nantinya akan diputuskan oleh pengadilan dan itu bisa berujung kepada perceraian. Misalkan KDRT, wah saya nggak bisa pisah ustazah sama suami saya, kenapa? Kan talak ada di suami saya haknya, saya bagaimanapun nggak bisa yang namanya ngucap talak. Ya tapi kalau kita sudah diambang kematian karena KDRT, perlakuan suami, maka boleh untuk melapor gitu. Bu, Ibu, kenapa ini nih? Curhat ya? Curhat ya? Nah biasanya prosesnya itu akan lebih dimudahkan kalau ada bukti-bukti yang akurat. Ya, tapi kalau cuma sekedar omongan kan hakim juga pengadilan itu nggak bisa langsung mutusin. Kali aja emang bininya yang ngebet pengen pisah begitu ya. Karena banyak kemarin saya lihat dari data yang ada, di 3 tahun terakhir ini kasus perceraian mayoritas diinisiasi oleh perempuan yang menggugat suaminya. Jadi banyak kasus perceraian di mana-mana bukan suami yang nalak istri, tapi istri yang gugat suami. Ya Allah ya Rahman. Dan mayoritas yang gugat suami itu adalah perempuan-perempuan yang berpenghasilan, wanita karir. Karena dia punya biaya buat proses perceraian. Ada perempuan yang mau cerai udah bawa-bawa map nggak jadi. Kenapa? Bu Haji, udah bayar 2 juta. Ya, saya mau buat makan juga susah. Udah balik lagi nggak jadi. Ya Allah ya Rahman. Ya. Tapi ini ibu-ibu sekalian, halo. Tetap ya, kita harus punya pertimbangan pemikiran yang lebih matang. Makanya Allah hadiahkan hak talak itu ada pada laki-laki, karena laki-laki setiap memikirkan perkara ataupun masalah itu berpikirnya lebih matang, pakai logika, nggak dikit-dikit pisah, cerai, talak, susah. Makanya kalau ada suami yang dia udah marah banget sama istri, tapi dia tetap jaga lisannya. Bahkan ada laki-laki yang kalau udah marah diam. Ini model susah nyarinya, ya. Diam, dia marah. Satu, dia nggak mau main tangan sama istrinya. Yang kedua, dia nggak mau maki istrinya, walaupun sebenarnya bisa dimaki tuh bini. Ataupun yang ketiga, dia nggak mau terucap dari lisannya gara-gara marahnya, kekesalan yang sedang dia rasakan, kata talak. Karena berapa banyak orang yang mengucap talak itu lagi marah. Makanya kan ada aturan untuk rujuk. Karena ada orang yang dikuasai marah, dia nalak istrinya, talak kamu. Habis dia ngomong talak, dia nyesel, mah balik lagi ya mah ya. Tapi rujuk atau tidak kembali kepada kenyataan. Kita bahas kembali bahas kita ya. Jadi kalau masih talak 1 dan 2, kita sedang melewati masa iddah, rujuk oleh suami, maka bisa rujuk kembali, yaitu dengan niat dan juga berhubungan layaknya suami istri. Tetapi kalau iddahnya sudah kelar, suami istri ini yang sedang dalam proses perceraian karena talak tadi, dan perempuan yang sedang masa iddah, dia harus melakukan akad
baru. Tapi kalau sudah talak 3, nggak bisa lagi perempuan dirujuk. Makanya nyesel tuh laki-laki yang kalau ngomong langsung talak 3. Atau nggak usah ngomong talak 3, laki-laki yang gampang ngomong talak itu nyeselnya bukan main itu sama istrinya. Ya, kalau perempuan sudah ditalak 3 sama suaminya, maka nggak ada kesempatan lagi untuk rujuk, kecuali beberapa syarat. 1, istrinya harus nikah muhalil. Istrinya harus kelar masa iddah. Setelah kelar masa iddah, istrinya punya suami. Dan istrinya ini nggak boleh disetting ya, nggak boleh diatur nih. Ya udah, biar mama balik lagi sama papa cariin laki-laki yang nikah dulu mama deh. Itu nggak boleh, ham, dosa. Nggak boleh seperti itu sih ya. Jadi boleh kembali lagi kalau mama deh. Itu nggak boleh, ham, dosa. Nggak boleh seperti itu sih ya. Jadi boleh kembali lagi kalau itu alamiah, nature. Ya istrinya pisah sama suaminya, udah dia nikah lagi. Ternyata seiring perjalanan rumah tangga yang kedua, misal suami keduanya wafat atau suami keduanya ya pisah juga, maka sang istri boleh dengan suami yang pertama dengan catatan suami sudah bercerai yang kedua dengan istrinya dan istrinya sudah selesai masa iddah dari suami yang kedua, baru boleh nih kepada suami yang pertama. Begitu dapat suami yang kedua, nggak sama yang pertama kan, udah yang kedua aja dah lebih soleh dan lain sebagainya. Nah itu makanya nggak boleh disetting.